koruptor yang tidak bertaubat, mengambil harta tidak bertaubat dan tidak mengembalikannya, maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah dipastikan dalam neraka. Syarat-syarat doa mustajab, musafir, kesusahan, lengkap semuanya. Tapi kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Kenapa? Karena makanannya haram, ta'amahu haram, wa masrabahu haram, minumannya haram, wa malbasahu haram, pakaiannya pakaian haram, kendaraannya kendaraan haram, rumahnya rumah haram, bahkan kain kafannya kain kafan haram. Bagaimana Allah akan menerima kehadiran Anda? Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana bihadhil khutbah al qasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid wa ba'da sahadatain wa ba'da salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib akan mengajak kaum muslimin mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 168, perkara memakan makanan yang halal dan yang baik, menghindari makanan yang haram. Maka salah satunya adalah hukum Islam terhadap koruptor dan korupsi. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengkaji hukum Islam terhadap kasus korupsi dan para koruptor. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu istilah dalam syariat mungkin bisa kita ambil istilah gulul. Korupsi itu adalah gulul. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, wa may yaghlul, siapa yang melakukan korupsi, ya'ti yaumal qiyamah bima ghalla, dia datang di hari kiamat nanti dengan membawa hasil korupsinya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, korupsi adalah salah satu dosa besar. Kenapa bisa kita katakan korupsi dosa besar? Kalau dicari dalam kitab Imam Ad-Dahabi, dilihat dalam kitab Imam Ad-Dahabi Al-Kabair, mungkin memang tidak ada istilah korupsi karena korupsi istilah baru, itu kitab klasik. Tetapi korupsi itu adalah mengambil harta umat, diambil tanpa hak, diambil yang bukan haknya, harta bersama yang bukan jatahnya. Maka setiap pengambilan harta bersama yang bukan hak si pengambil itu adalah korupsi. Dalam istilah Islam disebut dengan gulul. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka gulul ini atau dosa besar ini, dosa besar gulul, langsung diancam dengan neraka. Apa yang membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil? Kata ulama, setiap dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang langsung diancam dengan neraka, maka itu dosa besar. Saya ulangi, bagaimana bapak-bapak membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil? Cara membedakannya, setiap dosa
yang apabila disebutkan oleh Allah dan Rasul langsung diancam dengan neraka, maka itu dosa besar. Kalau sudah dosa besar, ancamannya pasti neraka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam salah satu perang Khaybar, dalam salah satu perang yaitu perang Khaybar, setelah perang usai sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada seorang mujahid sibuk berteriak, fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Kemana-mana dia teriakkan dengan gembira, si anu syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Lewat di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, kalla, tidak, dia tidak syahid. Kata Nabi, inni ra'aituhu finnar, aku melihat dia ada dalam neraka. Kenapa? Kata Nabi, karena dia telah mengambil sebuah ghanimah yang belum dibagikan, yaitu berupa sebuah selendang dan alat perang. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, sahabat mendatangi tempatnya. Ternyata didapatlah di sebelah mayatnya ada harta rampasan perang yang diambilnya sebelum dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelas sidang jemaah, koruptor yang tidak bertaubat, mengambil harta tidak bertaubat dan tidak mengembalikannya, maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah dipastikan dalam neraka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa? Karena yang di hadis ini dalam perang Khaybar ini mujahid, orang yang berjuang dalam amal soleh, husnul khatimah, tetapi karena dia korupsi dijamin oleh Nabi dalam neraka. Apalagi yang bukan mujahid, tidak amal soleh, matinya di tempat maksiat, dan dia kemudian membawa harta rakyat, maka sidang jemaah tentu lebih berbahaya daripada kasus ini. Sedangkan ini meninggalnya di medan jihad, masih dijamin, dikatakan Nabi dia dalam neraka. Kenapa? Karena dia korupsi. Bagaimana dengan orang yang tadinya tidaklah soleh, korupsi, mengambil harta rakyat? Maka dia sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesuai yang dikatakan Nabi, finnar, dalam neraka. Ra'aituhu finnar, aku melihat dia dalam neraka, kata Nabi. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka bahaya dari hasil korupsi di antaranya sidang jemaah hartanya harta haram. Siapa yang memakan harta haram, maka ditolak solatnya selama 40 hari 40 malam. Hari ini makan makanan haram, kemudian ditolak solatnya 40 hari 40 malam. Belum selesai yang 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah, ditarik lagi rekening hasil korupsinya, dimakan lagi oleh dia, disambung lagi, disambung lagi, disambung lagi, sampai mati solatnya tidak diterima. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini problem, ini masalah besar. Supaya kita hati-hati, makanlah makanan yang halal, halalan thayyibah. Sabarlah dalam hidup ini, sabar, jangan buru-buru kaya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka korupsi ini berbahaya sidang jemaah. Kemudian doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari dikatakan ada orang yang berjalan di padang pasir, sudah berdebu tubuhnya, kemudian kusut rambutnya, merah matanya, terjulur lidahnya, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dia berminta kepada Allah, ya Rab, ya Rab, meminta selalu pada Allah. Artinya apa? Allah mesti mengkabulkan doanya. Syarat-syarat doa mustajab, musafir, kesusahan, lengkap semuanya.
Tapi kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Kenapa? Karena makanannya haram, ta'amahu haram, wa masrabahu haram, minumannya haram, wa malbasahu haram, pakaiannya pakaian haram, kendaraannya kendaraan haram, rumahnya rumah haram, bahkan kain kafannya kain kafan haram. Bagaimana Allah akan menerima kehadiran Anda? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sikap Rasulullah terhadap pencuri dan korupsi, sikap Rasulullah suatu hari dalam hadis, saya terangkan hadisnya, an Qutaibah, dari Qutaibah, haddatsana Qutaibah, haddatsana Al-Laits an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, in anna Quraisyan, bahwasanya orang Quraisy ahammahum, disibukkan mereka, fi sya'nil mar'atil mahzumiyah, pada urusan kasus seorang wanita suku Makhzumiyah, wanita terpandang, allati sarakat, wanita itu telah melakukan pencurian. Kemudian mereka Quraisy berembuk, bagaimana cara menyelamatkan wanita terhormat ini, tokoh wanita ini, supaya tidak dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan hukum pada dia. Siapa yang akan ngomong dengan Nabi? Faqalu man sayukallimu Rasulullah ma yukallimu fihim Rasulullah. Siapa yang akan datang membicarakan ini kepada Rasulullah? Yang lain mengatakan, wa man yajtari alaihi illa Usamah hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa melakukan ini melainkan Usamah bin Zaid, karena dia orang tercinta di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai Rasulullah. Maka disuruh Usamah membujuk Rasul. Yang mencuri orang terhormat, koruptornya orang terhormat, coba minta perlindungan kekuasaan kepada Nabi. Dicari tukang lobi hebat, Usamah bin Zaid, orang terdekat anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi, Usamah bin Zaid. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia omongin dengan Nabi. Apa sikap Nabi? Langsung Nabi qama, berdiri, fakhtataba. Apa kata Nabi? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, beranikah engkau meminta rekomendasi kekuasaan fi haddin min hududillah, pada hukum Allah? Engkau berani membenturkan kekuasaan dengan hukum Allah? Faqam summa qama, berdiri Nabi, fakhtataba, langsung berkhutbah. Apa kata Nabi? Ya innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya hancurnya masyarakat kaum sebelum kalian. Iza saraka fihimul syarif, apabila orang terhormat, pejabat-pejabatnya melakukan korupsi, mencuri taraku, dibiarkan, tidak diadili, tidak dihukum, dibebaskan, dilindungi. Apabila pejabat-pejabatnya, tokoh-tokohnya melakukan korupsi dan pencurian, maka mereka membiarkan dan tidak menghukumnya. Wa iza syaraka fihimud dhaif, jika yang mencuri itu orang-orang biasa, orang lemah, aqama alaihil had, maka dihukum mereka. Sedikit saja kerumunan dihukum, yang terang-terangan dibiarkan, dibela.
Jika pejabat yang korupsi, kerabat pejabat, anak pejabat korupsi, tarakuh, ditinggalkannya, dibiarkannya, tidak ada hukumnya. Ini sumber kehancuran. Maka siapapun pejabat dan anak pejabat dan koroni-koroninya korupsi di Indonesia, wajib ditegakkan hukum supaya negara ini selamat. Kalau ingin menghancurkan, maka berlakulah hadis ini. Hadis Bukhari 3216, di mana innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya hancurnya orang sebelum kalian. Iza saraka fihi musyarif, apabila orang-orang hebat, orang mulia, pejabat-pejabat bangsawan mencuri, korupsi, tarakuh, dibiarkan. Wa iza saraka fihi mudhaif, apabila orang-orang lemah, rakyat jelata, orang-orang tidak punya kekuatan, kemudian sarakat, dia mencuri, aqamu alaihil had, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak boleh melakukan pembelaan. Ini bahaya ini. Nanti akan datang kepada hakim. Ini titipan syafaat, ini titipan pembelaan, rekomendasi. Tolong ini diatur. Nauzubillah. Apa kata Nabi lanjutan hadisnya? Aimallah, kata Nabi, demi Allah. Aimallah, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak bungsu Muhammad sarakat, mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini wasiat Nabi kepada seluruh pejabat di Indonesia. Lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak tercinta Nabi, si bungsu Nabi, sarakat, dia yang mencuri, Nabi tidak ragu-ragu, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka apresiasi keberadaan KPK sudah sesuai syariat. Korupsi bagian dari dosa besar. Negara harus membantunya pengentasan korupsi ini. Rakyat harus mengawasinya. Hati-hatilah Anda dengan uang negara. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam menyamar sebagai seorang khalifah, lebih tinggi daripada presiden. Dia menyamar jadi rakyat, melakukan survei pandangan rakyat. Maka ditanya setiap rakyat yang lewat di hadapannya, apa pendapatmu tentang Khalifah Daud? Apa kata rakyat? Dia bagus, semua rakyat memujinya. Semua rakyat memuji keadilannya, kejujurannya, kesolehannya. Datanglah Jibril menyamar menjadi rakyat, lewat di depan Nabi Daud. Ditanya oleh Nabi Daud, "Hai saudaraku, apa pendapatmu tentang Khalifah Daud?" Maka ketika itu Jibril berkata, dia soleh, dia hebat, dia luar biasa, tapi ada yang mengurangi kesempurnaannya. Apa itu saudaraku? Dia masih makan dengan uang negara. Dia masih makan uang negara. Nabi Daud yang memakan jatahnya dari uang negara masih dianggap kurang sempurna. Bagaimana Anda memakan jatah anak miskin, anak sekolah dari uang negara? Terus menangis Daud alaihissalam, meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku sebuah keahlian sehingga aku cari makan dengan keahlianku." Turunlah ketika itu, diberikan kepandaian, keahlian tentang besi.
maka sehari dia bekerja untuk nafkah anak istrinya, sehari dia mengurus negara, sehari dia berpuasa mengurus negara, sehari dia berbuka mengurus pekerjaan, mencari nafkah keluarganya. Maka Nabi berkata, inna Daud alaihi salam ya'kulu min amili yadih, dia makan dengan tangan, hasil tangan usahanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana Umar menyikapi kritikan, dugaan korupsi? Bagaimana Umar menyikapi dugaan korupsi? Suatu hari dia berkhutbah, maka kemudian berdiri seorang rakyat, ya Khalifah, saya tidak mau mendengar khutbahmu sebelum engkau jelaskan dari mana asal pakaian yang kau pakai itu. Saya punya hujah. Apa itu? Itu pakaian yang kau buat dari pakaian dari bahan jatah, kain jatah, yang saya tahu semua kita dapat ukuran yang sama. Dan kalau dijahit untuk ukuran badanmu pasti tidak cukup. Sekarang kenapa sampai cukup? Dari mana engkau dapatkan tambahnya, wahai Khalifah? Apakah engkau korupsi? Begitulah kira-kira. Aku tidak mau mendengar khutbahmu sebelum engkau jelaskan perkara ini. Dugaan korupsi kepada Umarul Khattab. Terus bagaimana sikap Umar? Adakah di sini Abdullah bin Umar? Ada. Berdiri, wahai Abdullah, jelaskan pada mereka. Kata Abdullah, saudaraku benar, pakaian itu tidak cukup untuk ukuran baju badan bapakku, tapi aku juga dapat jatah. Maka jatahku kuberikan untuk menambah bahan pakaian ayahku, sehingga cukuplah untuk ukuran badannya. Bertakbirlah umat. Maka tidak perlu kita marah jika kita dikritik dalam perkara korupsi. Jika rakyat minta kejelasan korupsi, tidak perlu marah, saudara-saudaraku. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, suatu hari Umar bin Abdul Aziz didatangi seluruh keluarganya meminta persiapan lebaran, baju lebaran. Dia tidak mampu membelikannya. Seorang khalifah, negara besar, negara makmur, tapi dia miskin. Bukan presiden makmur di negara miskin, dia adalah khalifah miskin di negara makmur. Kemudian dia tidak mampu. Seorang penasihat mengatakan, ya wahai khalifah, saya yang pegang keuangan negara, pinjam saja uang negara, kan saya bisa memberikan pada engkau. Langsung marah, dipegangnya kerah baju penasehatnya, disandarkan ke hal tala'talu hal mahfuz. Beranikah engkau, telah pergikah engkau ke lauh mahfuz sehingga kau tahu saya mampu membayar hutang negara, hutangku kepada negara? Maka dia marah, beginikah engkau jadi penasihat seorang khalifah? Sidang jemaah, hati-hatinya Umar bin Abdul Aziz terhadap uang rakyat, uang negara.